Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Pratama dengan NPM G1D024070. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat video ringkasan materi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Langsung saja, sini saya akan membahas materi yang pertama. Oke, baik, untuk materi yang pertama adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang pertama. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi oleh masyarakat Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Hakikat bahasa Indonesia mencakup yang pertama itu sebagai bahasa nasional, menjadi identitas bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjadi simbol kebanggaan nasional. Berperan sebagai alat pemersatu berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah sebagai bahasa negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, fungsinya meliputi bahasa resmi pemerintahan, bahasa dalam pendidikan dan pembelajaran, bahasa penghantar dalam surat menyurat resmi, bahasa dalam penulisan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pengembangan ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia terus digunakan untuk menghasilkan karya ilmiah, jurnal, buku pelajaran, dan penelitian. Terus ada perkembangan bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa Indonesia sangat panjang. Masa Prasumpah Pemuda, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antar daerah. Pada tahun 1928, penetapan sebagai bahasa persatuan. Dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan karena sifatnya sederhana, mudah dipelajari, dan tidak memihak suku tertentu. Pada tahun 1945, penetapan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat secara hukum setelah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1950 sampai sekarang, modernisasi bahasa perkembangan bahasa terjadi melalui media cetak, media elektronik, dan internet. Perkembangan dunia pendidikan, pembuatan istilah baru di bidang teknologi, sains, budaya, dan sosial. Pembakuan bahasa melalui EYD atau PUEBI, Kamus KBBI, dan pedoman istilah bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Oke, untuk materi yang kedua itu ada sikap berbahasa Indonesia. Oke, untuk sikap berbahasa sendiri adalah bentuk kepekaan, kesadaran, dan penghargaan seseorang dalam menggunakan bahasa dengan tepat sesuai situasi dan konteks. Sikap berbahasa menentukan mutu pemakaian bahasa dalam masyarakat. Terus ada jenis sikap berbahasa. 1. Kesetiaan berbahasa. Kesetiaan untuk mempertahankan dan menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten dalam berbagai situasi. Yang kedua itu kebanggaan berbahasa, menganggap bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dan menggunakannya tanpa rasa rendah diri meskipun ada bahasa asing. Untuk yang ketiga itu pemilihan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah sesuai kaidah. Bahasa baik adalah sesuai situasi, kondisi, dan lawan bicara. Contohnya, berbahasa santai di lingkungan teman, menggunakan bahasa formal ketika presentasi atau menulis laporan. Oke, untuk materi yang ketiga itu ada teks akademik. Teks akademik sendiri adalah teks yang disusun berdasarkan kajian ilmiah, menggunakan data, teori, dan analisis yang logis. Teks ini digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian dan ilmiah. Oke, ciri-ciri teks akademik itu ada objektif, yaitu tidak mengandung opini pribadi. Terus ada logis, dapat diterima akal sehat dan mengikuti pola berpikir ilmiah. Ada sistematis, teratur, memiliki struktur yang jelas.
dan ada bahasa baku menggunakan KBBI. Mencantumkan sumber, ada rujukan atau daftar pustaka. Dan juga ada struktur teks akademik. Struktur teks akademik yang pertama itu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, tulisan. Terus ada pembahasan yang terdiri dari uraian, isi, analisis, dan data. Terus ada penutup yang isinya simpulan dan saran. Oke, untuk materi yang keempat ada menjelajah dunia pustaka. Apa sih menjelajah dunia pustaka itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Menjelajah dunia pustaka adalah berarti mencari, menggunakan, dan memahami berbagai sumber tertulis untuk memperoleh informasi. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, e-book, website ilmiah, atau ensiklopedia hingga arsip. Terus ada keterampilan dalam menjelajah pustaka. Oke, menentukan kata kunci keberhasilan dalam mencari informasi di perpustakaan atau internet. Mencari sumber terpercaya, itu ada jurnal bereputasi. Terus ada buku ilmiah, website lembaga resmi, mengevaluasi kredibilitas sumber, perhatikan penulis, tahun terbit, dan kualitas data. Mencatat informasi dengan teknik parafrase, ringkasan, kutipan langsung, mengorganisasi sumber, menyusun daftar pustaka yang benar. Terus ada jenis sumber pustaka. Ada sumber primer yang terdiri dari data hasil seperti laporan penelitian dan wawancara. Sumber sekunder terdiri dari analisis seperti buku atau artikel. Dan yang terakhir ada sumber tersier. Itu ada kamus, ensiklopedia, dan indeks. Oke, untuk materi yang kelima itu ada konsep presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan memaparkan informasi hasil penelitian atau kajian berbasis ilmu pengetahuan dalam bentuk lisan yang disertai media pendukung. Ada juga tujuan presentasi ilmiah. Yang pertama itu menjelaskan informasi penting, meyakinkan audiens, mengkomunikasikan temuan penelitian, dan yang terakhir membuka diskusi ilmiah. Ada juga komponen presentasi ilmiah. Itu yang pertama ada isi materi, latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, media presentasi, slide PowerPoint, grafik, tabel, gambar, dan gambar, teknik penyampaian, artikulasi jelas, intonasi tepat, kontak mata, bahasa formal, dan sesi tanya jawab. Terus materi yang keenam ada mendesain proposal kegiatan. Pengertian dari mendesain proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang berisi rencana suatu kegiatan untuk memperoleh izin, dukungan, atau pendanaan. Fungsi dari proposal kegiatan itu ada acuan pelaksanaan kegiatan, alat untuk meyakinkan pihak terkait, dan yang terakhir itu adalah dasar pengajuan dana. Oke, untuk seterusnya struktur proposal kegiatan itu ada judul kegiatan, latar belakang, tujuan kegiatan, bentuk atau isi kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan panitia, rencana anggaran biaya, dan penutup. Dan juga ada lampiran jika diperlukan. Oke. Terus ada materi yang ketujuh itu mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan kerja penelitian yang menjelaskan apa yang akan diteliti, mengapa penelitian dilakukan, dan bagaimana prosesnya. Terus ada juga struktur proposal penelitian yang terdiri dari judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, ada juga teknik analisis, ada jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Dan ada juga karakteristik proposal penelitian ilmiah. Yang pertama itu mengikuti metode yang jelas, yang kedua berisi argumentasi yang logis, dan yang terakhir berorientasi pada pemecahan masalah. Oke, untuk materi yang ke-8 itu ada menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian adalah hasil akhir dari keseluruhan kegiatan penelitian yang berisi temuan, data, dan analisis secara lengkap dan sistematis. Dan ada juga struktur dari laporan penelitian itu sendiri. Yang pertama itu ada halaman judul,
kata pengantar, daftar isi, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan yang terakhir itu ada lampiran. Oke, ciri dari laporan penelitian. Yang pertama itu menggunakan bahasa ilmiah, menyajikan data asli, menunjukkan proses dan tahapan penelitian, dan bersifat objektif. Untuk yang ke-9 atau materi terakhir itu ada menulis artikel ilmiah. Menulis artikel ilmiah sendiri adalah tulisan ringkas yang merangkum hasil penelitian dan ditunjukkan untuk publikasi dalam jurnal atau proceeding. Oke, ciri dari artikel ilmiah itu sendiri adalah singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa ilmiah, berdasarkan data penelitian, menunjukkan keaslian temuan, dan mengikuti format jurnal. Dan juga ada struktur artikel ilmiah. Itu yang pertama ada judul, nama penulis dan afiliasi, abstrak, pendahuluan, metode, dan pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Terus ada juga langkah menulis artikel ilmiah dari penelitian, meringkas laporan penelitian, mengambil data yang paling relevan. Yang ketiga, menyederhanakan tabel atau grafik, menulis dengan bahasa yang padat, dan yang terakhir itu menyesuaikan dengan gaya selingkung jurnal. Baik, mungkin itu saja penjelasan ringkasan materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Langsung saja. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian tugas video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.